Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, salam sejahtera bagi kita semua, terutama untuk kalian yang sedang berpuasa di bulan Ramadan ini. Semoga mendapatkan amal ibadah yang banyak, ya, dan dibanyak-banyakin kalian untuk ibadah, ya, setiap hari, setiap waktu. Kalau kalian misalkan banyak waktu yang kebuang, silakan kalian banyak beribadah di bulan Ramadan ini. Untuk materi selanjutnya, sebelum masuk ke materi itu, kalian wajib masuk ke dalam absensi dulu, ya, masuk ke dalam absensi dulu. Dan setelah absen, silakan kalian fokus ke materi Bapak tentang mapelnya adalah komputer jaringan desa, tentang pengenalan IP address pada jaringan komputer ini. Baik, yang pertama ini sudah Bapak buatkan PPT-nya atau PowerPoint atau untuk belajar di menggunakan screen, ya, menggunakan screen. Ini tentang IP address. Ini hanya pengenalannya saja, nanti sama Bapak kalian dijelaskan, ya, dan dipraktekkan menggunakan subnetting, terus net ID dan host ID, ya, CIDR, ya, terus IP address versi 6, IP address versi 4, seperti itu. Di sini ada IP address, pengenalannya, struktur IP address, kelas-kelasnya, batasan dan masalah dengan kelas IP address, subnetting, host ID dan net ID, CIDR atau prefix, kemudian ada versi-versi, dan format header dan IP address. Ini formatnya, ya. Di IP address itu ada 32 bits, ya, jangan sampai disamakan dengan kelas bit binary-nya, bilangan binary. Bit itu bilangan binary yang 64 bit di konfigurasi sistem komputer itu beda lagi dengan konfigurasi pengalamatan jaringan komputer, atau yang disebut dengan pengalamatan IP pada komputer jaringan. Dan di sini ada yang namanya header, ya. Kalau di kelas 11 ini, kalau header itu kelas 11, ya, nanti, ya, kalian ketemu di kelas 11 itu header itu berkaitan dengan konfigurasi di Mikrotik dan konfigurasi di Linux Debian. Ada TCF header, ada aplikasi data. Aplikasi data itu BW, ya, bandwidth, dan header trailer. Kemudian apakah IP address? Nah, IP address adalah global unik untuk interface suatu jaringan. Sebuah IP address adalah 30 bit identifier. Poin keduanya adalah mengkodekan nomor jaringan network prefix atau CIDR dan nomor host. Nah, ada host ID, net ID, dan ada prefixnya. Kemudian notice detail desimal. IP address ditulis dalam bentuk decimal notification. Tiap byte, tiap bit diidentifikasi dengan nomor desimal dalam rank 0 sampai 255. Contohnya 1000000 ini 8 bit, ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 bit. Semua yang masuk ini namanya oktet, ya, oktet 1, oktet 2, oktet 3, oktet 4. Jadi ini seperti ini, ya.
kalau misalkan kalian melihat di ini Explorer. Oke, maaf ya. Profile. Kalau misalkan yang di sini ya, ini 1 oktet, 2 oktet, 3 oktet, 4 oktet ya, berkaitan dengan yang IP address di otomatis di statis komputer network adapternya, seperti itu. Oke. Nah, kemudian sektor misalkan 192.168.30.1 gitu ya, ini baiknya 173, 143, 128. Nah, misalkan kita kelasnya kelas 10, kelas A 10.10.10.9/2 atau /8 seperti itu. Nanti ini hanya itu saja ya, nanti kalian Bapak jelaskan dengan detail, dengan jelas. Ini hanya gambarannya saja untuk kalian. Terus network prefix, prefix itu slash ya, kalau di di jaringan komputer itu /8/16/32/64 dan lain sebagainya. Bagaimana kita tahu berapa panjang network prefixnya, nanti dijelaskan sama Bapak juga, nanti kita bahas ya. Terus network prefix secara implisit diidentifikasi, lihat di kelas based addressing. Network prefix diindikasikan dengan netmask, seperti itu. Kemudian ini network ID-nya. Kalau di sini 128.143 ini kelas B ya, kelas B. Kelas B itu ranknya adalah, kalau kelas A ranknya 0 sampai 127. Kalau kelas B ranknya adalah 128 sampai 191. Kalau kelas C ranknya adalah 192 sampai dengan 224, seperti itu. Dan host ID-nya, misalkan host ID ini di belakang ini ya, misalkan di belakangnya host ID-nya. Kalau kelas A net ID-nya berapa, host ID-nya berapa, nanti dijelaskan sama Bapak ya, nanti ada materinya. Terus network mask ID-nya. Nah, ini sini ada nih. Baik, terus kemudian kemudian di TKJ kelas 11 ya, tentang subnetting, kalau tidak salah ini materinya. Nah, ini subnetting ya, IP address prefix. Jadi nanti kalau ini sudah ada ininya ya, baik, sama Bapak dikirim saja nih materinya. Untuk persiapan materi awal misalkan seperti itu,
Kemudian apa itu subnetting? Nanti sebelum melakukan konfigurasi di IP address ini, kalian harus mengetahui subnetting seperti itu ya. Terus kelas-kelasnya, ini kelas A 8 bit, kelas B 16 bit, kelas C 24 bit. Multicast eksperimen. Jadi di kelas D dan E ini eksperimen ya, biasanya dipakai versi 6 ya. Versi 6 ini di sini ada nih. Di mana nih? Nah, di sini ada versi yang namanya versi 6. Oke. Nah, ini dia ada versi 6 di sini. Ya, ini anak eksperimen saja, nanti sama multicast. Multicast itu semuanya bisa digolongkan ke dalam peng-IV-an atau pengalamatan jaringan komputer seperti itu ya. Kemudian tiap IP address mampu satu kunci yang mengidentifikasikan kelas A. Kelas-kelasnya, kelas A, B, C, D, dan F dan E. IP address mulai dari 0, kelas A IP address kelas B mulai dari 10, kelas IP address mulai dari 110, kelas D dan E dan seterusnya seperti itu. Bukan 110, ini 1.0. Bilangan biner yang berkaitan dengan bit, bilangan biner itu hanya 2 angka 0 dan 1. Kelas A dari 0, kelas B 0 dan 1 dan 0, kelas C 1 1 0. Jadi di sini ada yang berkaitan dengan net ID dan host ID ya, semua kelas seperti itu, dan net dan host. IP versi 4. Mari kita belajar tentang IP versi 4. Kelas A net ID host ID, host ID ya. Kemudian kelas B net ID-nya ada host ID-nya juga seperti itu. Kelas C multicast, kelas E penjabaran semuanya. IP versi 4 ada beberapa terminologi dalam pengalamatan berdasarkan IP versi 4. IP yaitu adalah network address, host ID, host address, subnet mask, default gateway, broadcast address. Nanti dijelaskan semua ini, gateway-nya, broadcast-nya ya, subnet mask, host net ID. Net ID dan host ID adalah identifikasi. Net ID dulu ya. Net ID identifikasi jaringan atau menunjukkan jaringan tempat komputer itu berada. Kemudian host ID bagian dari IP address yang digunakan untuk menunjukkan location server atau root semua host TCP IP address dalam jaringan tersebut. Dalam satu jaringan, host ID harus unik, tidak boleh ada yang sama seperti itu. Kalau ada yang sama, klien dan klien, maka jaringannya akan terbentrok. Jadi yang jaringan satu IP address kalau bentrok disebutnya adalah jaringan bentrok itu nanti tidak terkoneksi ya, collision namanya ya, collision jaringan bertabrakan. TX klien 1 dan TX klien 2 nya bertabrakan. Kemudian subnet mask ya, subnet mask ialah angka 32 bit yang digunakan untuk membedakan net ID dan host ID, menunjukkan letak suatu host apakah berada dalam jaringan lokal atau jaringan lain. Misalkan kelas A 111.1.0.0.1.1, nanti net masknya adalah 255.0.0.0. Nanti Bapak jelaskan semuanya ini, nanti kelas A, B, dan C subnet masknya ya. Kemudian subnet mask digunakan dalam mendapatkan network address dengan meng-end-kan dengan alamat IP suatu host. Alamat addressnya misalkan ini kelas
kelas C 202.249.33/24 atau prefix 24. Subnet masknya adalah 255.255.255. Dari mana Pak 255 ini? Nanti ada materinya ya, minggu depan mungkin ya Bapak jelaskan. Network ID-nya adalah 22.46.0. Network ID ini biasanya konfigurasinya di dalam aplikasi router ya, routernya. Nah, ini jaringan binary-nya 0 dan 1. Ya, apa kok ribet banget ya ada 110. Ini dalam bahasa mesinnya suatu bilangan biner. Semuanya di dalam komputer ya, itu bilangannya adalah 0 dan 1. Maka menghasilkan grafik dan teks seperti itu. Default gateway. Default itu ya, jika suatu jaringan terhubung dengan jaringan lainnya melalui satu piranti atau root gateway, apabila suatu host hendak mengirimkan pesannya ke host yang lain tetapi tidak pada jaringan yang sama, maka akan kirim ke gateway. Alamat ini secara default harus didefinisikan pada masing-masing host. Nah, gateway ini biasanya itu ada di salah satu server. Server itu mengkonfigurasikan suatu gateway-nya harus sekian. Maka di klien-klien tersebut mengikuti arusnya yang angka-angka gateway tersebut. Gitu, seperti itu ya. Baik, mungkin nanti ada pembahasan yang lebih detail lagi ya tentang subnetting, terus tentang analognya ya, skemanya, terus contoh IP address CIDR atau yang disebut dengan prefix. Nah, Pak, prefix 24, prefix 16, prefix 8 itu seperti apa Pak penghitung-hitungan? Nanti minggu depan atau pertemuan ke depan ya, pertemuan ini nanti ke depannya nanti Bapak jelaskan ya semuanya tentang net ID dan host ID-nya. Bagaimana cara hitung-hitungan net masknya? Misalkan kelas 10 itu ada kelas A itu ada misalkan 10.10.1.1. Pas kalian klik, pas kalian masuk ke net masknya harus itu sudah terotomatis menggunakan 255.0.0.0. Maka secara default itu sudah terisi ya, atau kalau misalkan kalian mengisi dengan statis ya, maka di netmasknya itu harus kalian, di networknya itu harus kalian netmasknya itu kalian harus diisi seperti itu ya. Baik, mungkin pertemuan hari ini sambil ngabuburit nonton YouTube-nya Pak Tarma selesai dulu sampai di sini. Mohon maaf ada kata-kata yang kurang berkenan dan kurang mengerti. Kalian boleh komen di YouTube-nya channel TKJ SMK Teknologi Karawang, dan jangan lupa di subscribe. Nah, disebutnya kalau orang-orang gaul tuh subrek. Terus share dan like dan komen ya, like, comment, subscribe. Baik, kalau ada pertanyaan mungkin langsung sama Bapak Jeffrey, kalian ke Jeffrey Pak Tarma boleh ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.